Selamat pagi, frater, saudara-saudari sekalian, suster yang dikasihi Yesus Kristus. Di sini saya akan membawakan renungan tentang bacaan Samuel 1, bab 3 ayat 1 sampai 19 dan juga dengan tema Aku Melayani Tuhan. Sebelum itu, saya ingin bertanya, apakah frater, Bapak Ibu, saudara sekalian dalam keadaan sehat? Amin. Dalam bacaan Samuel 1, bab 3 ayat 1-19, ada seorang anak muda yang bernama Samuel. Saat itu Tuhan memanggilnya untuk pertama kali. Pengalaman pertama Samuel mendengar panggilan Tuhan terlihat asing bagi Samuel. Namun Samuel mengira yang manggilnya adalah Eli. Pada saat itu Tuhan memanggil Samuel hingga 3 kali dan hendak berbicara kepadanya. Dan Samuel pun tetap tidak mengenali Tuhan. Mengapa Samuel tidak mengenali Tuhan? Karena pada saat itu Samuel belum sama sekali mengenal Tuhan dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Saat di tengah malam, untuk ketiga kalinya Samuel datang kepada Eli. Lalu sadarlah Eli bahwa yang manggil Samuel adalah Tuhan. Dan Eli pun membimbing Samuel untuk merespon panggilan Allah dengan kerendahan hati. Nabi Eli mengatakan pada Samuel, saat Tuhan memanggilmu kembali, maka engkau harus menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengarkan. Pada akhirnya Samuel mengenali suara Tuhan dan segera menjawab panggilan Tuhan, dan terjadilah percakapan antara Tuhan dan Samuel yang masih muda. Frater, Bapak, Ibu, suster, saudara-saudari sekalian, saya pernah membaca sebuah buku yang menceritakan tentang seorang anak kecil yang berusia 4 tahun, diajak ibunya ke gereja. Selesai kerja bakti, mereka bersalaman dengan pastor di depan pintu. Sambil menatap anak itu, pastor pun berkata, "Halo, apa kabar? Sudah umur berapa nih?" Anak itu tidak menjawab. Pastor mendekatkan kepalanya. "Umur berapa sayang?" tanya sang pastor. Si anak mengangkat 4 jari tangannya. Pastor pun tersenyum. "Itu berapa?" tanya lagi sang pastor. Si anak pun diam. Pastor bertanya lagi, "Nak, kamu bisa bicara tidak?" Anak itu memandang pastor dan berkata, "Pastor, bisa berhitung tidak?" Frater, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan suster, di dalam hidup di dunia ini, kita diciptakan untuk hidup dalam percakapan dengan sesama, apalagi dengan Tuhan, yaitu berbicara dengan Tuhan dan mendengar Tuhan berbicara. Pengalaman dan pengetahuan saat mendengar Tuhan berbicara dapat mengajarkan kita hal banyak yang dapat mencegah kita dari kehancuran dan menghancurkan orang lain. Bapak, Ibu, frater, suster, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, di tengah kesibukan Bapak Ibu dalam dunia pekerjaan, pasti banyak suara yang didengar oleh Bapak Ibu sekalian. Dari suara bos atau atasan kita, suara guru, suara teman terdekat kita, ataupun suara pasangan dan anak-anak kita. Di antara banyaknya suara itu, adakah Bapak Ibu saudara sekalian mendengar lembutnya suara Tuhan memanggil Bapak Ibu saudara sekalian untuk berdiam sejenak dan mendengar lebih peka? Haruskah suara lembut itu menjadi teguran keras baru kita memalingkan telinga kita untuk terpaksa mendengarkannya? Tuhan manggil kita untuk hidup dalam relasi bersamanya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, frater, suster yang dikasihi Yesus, pasti bertanya, bagaimana sih cara kita untuk mendengar Tuhan berbicara? Yaitu dengan membaca firman Tuhan. Itu adalah cara satu-satunya untuk mengizinkan Tuhan berbicara dengan kita. Dan kita mendengarkan Tuhan berbicara, bukannya sibuk dengan HP dan hal-hal duniawi yang membuat kita tuh jauh dari Allah. Frater, suster, Bapak, Ibu, saudara sekalian dikasihi Yesus Kristus, pada saat Samuel masih muda, ia pernah menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Nabi Eli. Pasti Bapak saudara sekalian bertanya, apa sih itu pelayanan? Apa sih itu melayani? Pelayanan adalah sebagai usaha untuk melayani kebutuhan lain, sedangkan melayani membantu atau menyiapkan membantu apa yang diperlukan seseorang. Pada hakikatnya, pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses. Bila Bapak, Ibu, saudara sekalian mendengar kata pelayan dan melayani, mungkin yang ada di benak itu adalah sosok pastor, suster, diakon, frater, misioner, ataupun aktivis gereja yang sibuk melayani berbagai kegiatan gerejawi. Namun jika Bapak, Ibu, dan saudara sekalian belajar dari Alkitab bahwa melayani yang diinginkan Tuhan Yesus adalah melekat pada sikap,
gaya hidup, dan bukan sekedar mengambil bagian tugas pelayanan gerejawi saja. Melayani sudah menjadi panggilan dan tanggung jawab semua orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu, saudari sekalian pasti punya pertanyaan mendasar. Mengapa sih kita harus melayani Tuhan? Kita melayani untuk siapa? Kita melayani melalui apa? Yang pertama, bahwa mengapa kita harus melayani Tuhan? Karena Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu. Juga untuk kemuliaan Tuhan, sehingga yang kita perbuat hanya tertuju pada Tuhan. Berikutnya, kita melayani untuk siapa? Kita melayani semata-mata untuk Tuhan. Bila kita melayani untuk manusia dan masih memandang manusia, maka kekecewaan yang mungkin kita dapatkan, bahkan mungkin kepahitan. Tapi Alkitab menyatakan bahwa melayani kepada sesama adalah sebagai wujud cinta kasih kita pada Tuhan yang membebaskan kita dari dosa. Kemudian kita melayani melalui apa? Bila Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan di dunia ini, maka Tuhan pasti memperlengkapi kita. Artinya kita melayani melalui segala kemampuan talenta, karunia, kepribadian, dan pengalaman yang telah Tuhan berikan. Yang bukannya iri dengan kemampuan orang lain, apalagi insecure. Kita harus bersyukur. Ingat Bapak Ibu, kita harus bersyukur bukannya insecure. Lalu apa hambatan terbesar kita dalam pelayanan dan melayani? Seringkali ego dan harga diri kita menjadi sekat dalam pelayanan. Kita terlalu jaim untuk menyapa sesama. Status sosial kita membuat kita jauh dari masyarakat. Ingat bahwa setinggi-tingginya tahta di dunia ini tidak ada apa-apanya dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah turun dari tahta surgawi, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia untuk melayani kita, mengajari kita, dan menebus kita dari hukuman mati melalui perjalanan mautnya. Jika kita benar-benar mengimani pengorbanan Kristus ini, maka tidak ada pelayanan yang lebih hina di dunia ini yang bisa kita lakukan. Frater, suster, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, hal yang perlu saya tekankan di sini adalah kita harus berbuah. Jangan sampai hidup kita tuh sia-sia. Jangan sia-sia kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan buang waktumu cuman berfoya-foya, cuman main game. Jangan buang waktumu cuman nongkrong-nongkrong sembarang. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Kalau kita masih hidup hari ini, hargailah waktumu. Pakailah yang Tuhan percayakan di tengah kita, supaya hidup kita bisa berbuah bagi kerajaan sorga. Kalau kamu tidak bisa bernyanyi, apa ya yang kamu bisa? Kalau kamu tidak kaya, kamu tidak bisa menabur dengan uangmu, apa yang kamu bisa? Kita bisa melayani Tuhan dengan apapun yang kita percayakan di tengah kita. Apa kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita? Itulah yang harus jadi pelayan kita. Yakin itu, tidak semua orang itu harus pelayan pilih di gereja cuma sebagai kor, sebagai mistinar, pemazmur, pembawa bacaan. Pelayan itu tidak cuma itu. Ada kekuatan dalam hidup kita yang harus jadi ibadah kita. Itu yang saya pakai. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah ibadah. Tapi yang dikerjakan janganlah yang aneh-aneh, yang benar-benar saja. Saya pernah mendengar seorang pendeta berkata seperti ini. Pohon yang berbuah, ia berbuah bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, hidup kita harus berbuah, yang artinya hidup kita harus jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Amin, Tuhan memberkati.